Huawei kayaknya makin serius nih untuk masukin smartphone mereka resmi di Indonesia. Habis kemarin-kemarin kita lihat ada yang flagship Mate X-T, ada smartphone lipat mereka Mate X6 juga. Nah sekarang ada mid range, yaitu ini dia Huawei Nova 13 Pro. Halo, apa kabar semuanya? Balik dengan Putra Reza di Project Review. Langsung aja hari ini saya pengen ngomongin ini dia si Huawei Nova 13 Pro. Smartphone kelas mid-range, tapi dia ngebawa fitur-fitur dari smartphone kelas flagshipnya. Jadi buat yang udah nungguin Huawei Indonesia ngerilis smartphone yang nggak flagship terus-terusan, nah ini nih bisa dicoba. Highlight dari smartphone ini sebenarnya ada di bagian kameranya, tapi dia agak unik karena kamera depan nih. Soalnya nih ya, kalau kita lihat smartphone zaman sekarang kan biasanya kamera belakang. Nah, Huawei di sini kayak pingin mengedepankan atau ngangkat kamera depannya. Totalitas langsung bisa kita lihat dari kameranya, nggak cuma satu tapi dipasang dua kamera depan. Makanya dibilang Huawei Super Selfie. Satunya itu 60 megapiksel ultra wide autofocus kamera dan satunya adalah 8 megapiksel close up portrait camera. Untuk kamera belakang sebenarnya sama sekali nggak ditinggalin sama Huawei. Tapi sedikit aja nih sebelum masuk ke speknya, saya suka sama bentuk kameranya, cakep banget. Apalagi di sekitar kamera tuh ada kayak tulisan Nova gitu. Jadi kayak detail-detail kecil yang bikin desainnya jadi lebih menarik. Untuk setupnya di bagian belakangnya adalah triple camera. Lensa utamanya 50 megapiksel, punya aperture besar di f1.4 dan masih lengkap banget dengan fitur variable aperture yang sebelumnya lebih akrab dengan versi flagship ya kita temukan di Pura, di Mate X-T, Mate X6 ya ada variable aperture, di sini juga ada. Terus untuk lensa ultra wide di sini ada 8 megapiksel dan lensa telefoto itu 12 megapiksel dengan jarak optikal 3x dan udah ada OIS-nya. Untuk perekaman video, resolusi maksimalnya ada di 4K dan ini bisa dipakai di semua lensa dari yang di belakang, di depan, ultra wide, tele, semuanya bisa. Sebelum ngomongin soal hasil, saya pengen nunjukin dulu nih untuk UI kamera depannya karena memang agak beda. Di sini Huawei ngasih 4 pilihan focal length kamera depan, bukan kamera belakang. Standar udah pasti 1x ini di 26 mm, habis itu ada 0,8 di sini adalah di 21 mm. Nah, pengen lebih lebar lagi ada pilihan yang W ya, wide ini di 18 mm. Jadi misalnya pengen foto selfie sendiri bisa, mau ramean juga nggak masalah, ada yang 18 mm tadi. Lebar banget, jadi kita nggak usah lagi tuh selfie pakai kamera ultra wide dibalik kayak gini, udah nggak perlu karena kamera depan udah lebar banget. Nah, satu lagi di sini juga ada pilihan 2x. Saya nggak tahu sebenarnya nih ada 2x buat apa gitu di kamera depan, tapi mungkin ini spesial bagi sebagian orang yang pingin selfie-nya close up, mungkin hanya dapat sebagian porsi mukanya, mungkin pingin dibikin lebih misterius atau mungkin lebih detail, yaitu mungkin ada kebutuhan bagi sebagian orang. Tapi kalau buat saya sih emang nggak terlalu cocok ya, karena deket banget dan bikin muka saya nggak mulus ini makin kelihatan. Nah, yang mungkin lebih cocok itu adalah fitur Best Expression yang memang menjadi salah satu fitur AI yang bisa digunakan di kameranya Huawei Nova 13 Pro. Simpelnya ini adalah satu fitur yang bisa ngebenerin muka kita kalau misalnya kita ambil foto tiba-tiba merem. Jadi ya ini fiturnya bisa bekerja di kamera belakang dan depan. Jadi misalnya kita habis ambil foto ada yang merem, kita bisa langsung buka menu edit ya di fotonya dan pilih muka yang lebih pas untuk dapetin foto yang lebih oke. Nah, untuk fotonya sendiri, Huawei emang mau ngasih experience berbeda dengan macam-macam focal length tadi. Hasilnya, pada mayoritas waktu sebenarnya udah bisa banget dapetin foto yang berkualitas, khususnya pada kondisi cahaya yang bagus. Detailnya dapat, skin tone juga mayoritas oke. By the way, ini saya pakai settingan beauty yang natural alias paling minim beautify ya. Huawei sendiri ngasih 3 opsi filter. Jadi selain ada natural, ada delicate dan juga stylish dengan hasil seperti ini. Nah, di mode portrait, hasil kameranya juga cakep ya, rapi. Emang kamera yang dirancang untuk selfie dengan hasil yang proper. Kalau untuk kondisi low light sebenarnya tetap tergantung sih seberapa low lightnya. Penurunan ketajaman memang terlihat, tapi kalau selama itu tidak terlalu gelap, hasilnya menurut saya masih sangat usable. Habis dari kamera depan, sekarang kita pindah ke kamera belakang. Fitur aperture masih favorit saya nih, karena memang sangat unik dan tidak ditemui di smartphone lain saat ini. Buat yang suka ngulik aperture, yakin deh pasti suka sama yang ini.
Di luar model tersebut, kamera utama dari smartphone ini emang sama sekali nggak ngecewain ya. Poin yang jadi highlight menurut saya adalah bagian detail dan juga dynamic range yang bagus sekali ya. Semuanya cakep. Warnanya juga masuk ke kategori eye pleasing ya, jadi udah siap banget langsung buat posting ke sosial media. Untuk lensa telefoto, hasilnya juga mertas menurut saya udah bisa dapat foto yang bagus. Jarak 3x menurut saya udah cukup untuk kebanyakan orang. Nggak terlalu deket, tapi juga nggak kejauhan. Jadi masih ideal untuk foto portrait maupun objek lainnya. Palingan catatan tambahan adalah di telefoto ini soal warna aja sih yang masih terlihat shifting dibandingkan sama lensa utama. Dan ngomongin soal perbedaan warna sedikit tadi, hal yang sama juga saya temui di lensa ultrawide. Dan contohnya langsung bisa lihat dari sampel berikut ini. Di kondisi low light, lensa utama masih aman banget. Emang ini jagoan banget sih kamera lensa utamanya, hasilnya bagus dan efek bokehnya kalau kena lampu itu cakep-cakep ya. Jadi ada banyak pilihan yang bisa kita gunakan baik itu di mode standar maupun di mode portrait. Nah untuk night portrait ini juga overall sama sekali tidak mengecewakan. Jadi kalau misalnya buat foto-foto yang cakep gitu mungkin belakangan ada lampu-lampu ya itu udah hasilnya sih menurut saya oke banget. Kalau untuk lensa ultrawide menurut saya memang sedikit kurang optimal di kondisi low light, sedangkan untuk lensa telefoto ini masih bisa dipakai selama kondisinya tidak terlalu gelap. Sekarang masuk ke sampel video ya, 4K 30fps dari Huawei Nova 13 Pro sebenarnya sudah oke ya untuk lensa utamanya, nggak ada problem. Warna dan dynamic range-nya oke, tapi kalau memang di bawah jalan tuh ada ya efek jitter-jitter itu kelihatan lah. Untuk sampel lebih lengkapnya langsung aja cek sampelnya berikut ini. Oke, sekarang kita cobain ini perekaman video pakai Huawei Nova 13 Pro ya di 4K 30fps. Ada sedikit lampu-lampu di belakang. Kita coba pindah sini sedikit untuk tes dynamic range ya. Ini di lensa utama, hasil kayak gini kita bisa pindah ke ultrawide. Nah ini ultrawide-nya, kita balik lagi ke satu. Kalau pakai tele kayaknya nggak usah kedekatan. Nanti aja kita cobain telenya. Oke, ini dia kurang lebih untuk sedikit sampel videonya. Kalau standstill, habis ini kita cobain sambil jalan. Ini ada tangga. Ya tadi kalau stabilisasi ya pakai naik tangga, sekarang kita ke bagian sini. Nah kita cobain, itu ada gedung, kita mainin lensanya, kita ke ultrawide dulu. Nah ini untuk dapat yang lebih lebar, hasilnya kayak gini. Langsung aja kita lompat ke 3,5x yang ada tombolnya, itu detail-detailnya dari gedungnya. Oke, coba kita turunin ke bawah, digeser ke bawah terus kita lihat. Nah, masih oke ya sebenarnya untuk di 3,5x ini untuk rekaman videonya cakep. Oke, kita balik ke 1x. Nah itu dia untuk sedikit rekaman video pakai Huawei Nova 13 Pro di kondisi yang masih cukup cahaya, dan habis ini kita pindah ke kondisi low light juga kita cek gimana hasilnya. Tapi sebelum itu saya tunjukin dulu untuk kamera depannya. Nah sekarang ini dia untuk kamera depannya dengan 4K 30fps. Nah, ini yang framingnya 0,8, kita bisa ganti ke 1x kayak gini lebih close up. Oke. Kita bisa pindah 0,8 lagi, kita bisa pindah ke W yang paling lebar. Ini kalau misalnya kita mau ngambil yang viewfinder paling lebar, hasil seperti ini, cuma untuk dynamic range-nya dia masih agak blown out ya. Di situ gedungnya seperti hilang di bagian belakang. Tapi kalau misalnya yang flat-flat aja seperti ini, hasilnya sih nggak masalah sebenarnya. Oke, sekarang kita cobain di kondisi low light 4K 30fps pakai Huawei Nova 13 Pro. Ya, kita bisa lihat stabilisasinya kalau dibawa sambil jalan. Nah, kalau ada subjek orangnya, hasilnya kayak gini. Kita ada lampu di sini, lampu kuning. Saya bisa lihat hasilnya seperti apa. Nah, jadi sebenarnya untuk perekaman video dalam kondisi low light selama lampunya masih mencukupi, hasilnya masih tetap oke. Apalagi kalau kita pakai lensa utama. Lensa utama adalah yang paling proper untuk pengambilan video kalau menurut saya. Jadi itu dia untuk sampel kamera belakangnya, dan sekarang kita pindah satu lagi ke kamera depan. Dan sekarang ini dia untuk rekaman videonya pakai kamera depan di 4K 30, tempat yang tadi juga sama dengan kamera belakang, hasilnya seperti ini. Ini kalau di layar dia emang ada penerangannya sedikit ya, jadi dia auto bisa ada box untuk menerangi, tapi sekarang kalau dia kondisi mati, hasilnya seperti ini. Kalau dia bawa sambil jalan, nah dia tuh seperti yang bisa dilihat sekarang ya. Jadi itu dia kameranya dari si Huawei Nova 13 Pro ya. Dari segi foto sama video, oke atau nggak menurut kalian? Langsung komenin aja di bawah. Sekarang kita lanjut dulu nih ke bagian spek-spek lainnya. Di bagian layar, Huawei Nova 13 Pro udah punya ukuran 6,76 inch. Panelnya LTP OLED 120Hz dengan resolusi Full HD+. Kemudian untuk RAM dan storage, unit review saya ini udah yang lega banget, 12GB ditambah dengan storage-nya 512GB.
Baterainya 5000 mAh dan sudah mendukung charging 100 watt, jadi udah nggak perlu nunggu lama. Bang, chipsetnya pakai apa sih? Nah ini nih salah satu yang paling sering ditanyain kalau kita ngomongin sebuah perangkat Huawei. Well, Huawei ini emang kayak hampir nggak pernah nunjukin HP-nya tuh pakai chipset apa. Di website resmi aja kalau kita cari itu nggak ketulis. GSM Arena pun juga nggak mencantumkan gitu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa cari tahu, karena kalau berdasarkan kita cek-cek pakai aplikasi, Huawei di sini pakainya adalah Kirin 8000. Nggak familiar kan? Ya sama saya juga. Mungkin itu juga sih kenapa Huawei sering tidak nunjukin, karena banyak yang tidak familiar dengan chipset yang mereka gunakan. Jadi langsung aja deh, gimana experience dari si Huawei Nova 13 Pro pas kita pakai. Sebenarnya, kalau menurut saya, smartphone ini berfungsi dengan sangat baik dan lancar dalam pemakaiannya. Layar yang tadi saya omongin itu udah enak dilihat, nyaman untuk scrolling, nyaman untuk dipakai baca, dan sudah mendukung fitur HDR10 juga. Jadi kalau misal kita pakai, kita nonton di aplikasi yang memang sudah mendukung kayak Netflix, nah itu bisa nyala tuh HDR-nya. Terus untuk dari segi performa handphonenya sendiri, untuk sebuah kelasan mid-range, saya juga nggak ngerasa ada kekurangan berarti dari smartphone ini. Smooth, nyaman, enak untuk multitasking, dan masih cukup powerful bagi mereka yang emang pengen main game. Saya cobain untuk main Mobile Legends, saya pakai main PUBG Mobile yang populer dengan bisa dikatakan bukan game yang terlalu berat, settingan rata kanan jalan dengan baik. Kalau saya cobain untuk game yang mungkin secara grafis lebih intensif kayak main Zenozone Zero atau Honkai Star Rail, bisa jalan juga dengan FPS yang cukup baik meskipun tidak dengan setting yang paling tinggi. Tapi sebenarnya udah cukup. Balik lagi, ini adalah sebuah smartphone mid-range. Terus kalau misalnya kita ganti scope-nya ke content creation, smartphone ini juga masih bisa diandelin seperti misalnya kita gunakan ngedit video di CapCut ya, lancar untuk scrubbing, pakai efek. Waktu rendernya juga masih cukup baik ya di resolusi 4K maupun di 1080. Bukan yang paling cepat balik lagi, tapi masih mencukupi. Oh ya, untuk aplikasi-aplikasi yang saya gunakan di Huawei Nova 13 Pro sebenarnya udah so far so good ya. Jadi cari aplikasi di app gallery-nya Huawei itu udah bisa. Mau download di tempat lain kayak di Gbox juga jalan-jalan aja, kali aja gitu yang kita cari emang belum tersedia di app gallery tadi. Butuh pembiasaan pasti, apalagi buat para first time user. Tapi kalau udah biasa, sebenarnya ya udah kayak pakai smartphone pada umumnya aja gitu. Oke, habis untuk software, ya kita lanjut ngebahas tentang baterai yang tadi 5000 mAh. Overall, ini sebenarnya ada baterai yang cukup solid dengan optimasi yang menurut saya cukup unik ya. Unik di sini, jadi gini nih, saya coba jelasin. Kita nggak usah pakai kata aneh. Jadi gini, saya cobain nonton Netflix full brightness 1 jam, dia tuh butuh baterai 10%. Ini termasuk tinggi loh konsumsinya, karena biasanya smartphone dengan baterai 5000 mAh itu rata-rata butuh 7-8% aja. Terus saya cobain main game, di sini saya main Honkai Star Rail 1 jam main, itu cuman 16%. Saya bingung, lah kok irit di sini? Nah di HP lain ini udah hampir pasti di atas 20% dengan settingan yang sama, yaitu di high 60 fps. Pindah ke Mobile Legends, nah beda lagi, sejamnya 23%. Jadi kayak suka-suka aja gitu optimasinya. Tapi luar itu semua, soal pemakaian harian yang non sampai semi-intensif, sebenarnya baterai 5000 mAh yang ada di smartphone ini udah cukup untuk menemani dengan screen on time paling tidak sekitar 6 jam lebih. Jadi kalau dari pengalaman pakai, dari segi performa, dari segi aplikasi, dari segi baterai, saya pribadi sebenarnya nggak ada masalah atau kendala sama Huawei Nova 13 Pro. Nah satu lagi, sebelum kita mengakhiri sedikit kita bahas tentang desain si smartphone ini. Jadi Huawei Nova 13 Pro ini hadir dengan dua pilihan warna, ada green sama black. Pilihan hitam hadir dengan finishing matte yang kelihatan elegan dan kelihatan timeless lah. Sedangkan yang green ini adalah hero color atau warna jagoan dari Nova 13 Pro. Modelnya nggak polosan doang karena ada pattern yang unik di bagian back cover. Jadi mau pilih yang mana balik lagi ke preferensi. Dari segi build quality smartphone-nya berasa solid ya, mantep pas dipegang di tangan. Jadi menurut saya udah nggak ada hal yang perlu dikhawatirkan dari segi build quality yang smartphone ini. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan apa yang ditawarkan sama Huawei Nova 13 Pro, menurut saya memang smartphone ini hadir sebagai alternatif kelas mid-range dari Huawei buat mereka yang pengen nyobain experience kameranya. Soalnya emang kamera utamanya dengan variable aperture itu sangat menarik dan unik buat dikulik. Kamera depannya juga beda nih karena dia udah pakai dua kamera dengan kualitas baik dan angle yang sangat lebar, jadi bisa foto lebih banyak orang pada satu waktu. Untuk lensa ultrawide sama telefoto di kamera belakang mungkin ini bisa jadi pertimbangan tersendiri bagi sebagian orang cocok atau tidaknya. Sedangkan kalau untuk lensa ultrawide di bagian depan, ya udah sih ini menurut saya satu selling point yang tidak dimiliki oleh banyak smartphone saat ini.
Untuk bagian performa dan juga baterai, ini smartphone udah aman, jadi kalau emang dirasa cocok sama kebutuhan langsung dicobain aja nih si Huawei Nova 13 Pro. By the way, di info tambahan juga kalau setiap pembelian Huawei Nova 13 Pro ini bakal langsung dapat gratis Huawei Watch Fit 3. Jadi beli smartphone yang langsung dapat smartwatch sekalian, satu ekosistem. Jadi untuk info lebih lengkapnya langsung aja cek link yang ada pada kolom deskripsi di bawah. Lalu sekarang kayaknya segitu aja dulu ya buat sedikit omong-omong singkat sharing pengalaman saya dengan Huawei Nova 13 Pro. Makasih banyak nonton sampai habis. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.